Hai, penggemar sains. Apakah kalian pernah berpikir tentang bagaimana kita bisa mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan? Hari ini kita akan membahas tentang bahan bakar yang bisa menjadi solusi masa depan kita. Bahan bakar ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga dapat diproduksi dari sumber daya yang terbarukan. Bukan sembarang bahan bakar, tapi biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar yang dibuat dari minyak nabati atau lemak hewani yang telah diproses. Biodiesel adalah bahan bakar terbarukan yang terbuat dari minyak nabati atau lemak hewani. Proses pembuatannya melibatkan pengolahan minyak dari tumbuhan seperti bunga matahari atau dari lemak hewan yang tidak terpakai. Yap, kita bisa menggerakkan mobil kita dengan tumbuhan dan minyak jelantah daur ulang. Luar biasa kan? Bayangkan, minyak goreng bekas yang biasanya kita buang bisa diubah menjadi bahan bakar yang berguna. Biodiesel dapat mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Dengan menggunakan biodiesel, kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Mungkin kalian bertanya-tanya, kalau biodiesel begitu hebat, kenapa kita tidak semuanya memakainya? Kenapa kita masih menggunakan solar biasa? Kenapa kita perlu mencampurnya dengan solar biasa? Nah, itu pertanyaan bagus. Biodiesel memang memiliki banyak keunggulan, tetapi ada beberapa tantangan yang harus diatasi. Ternyata, meskipun biodiesel hebat, ada beberapa sifat unik yang membuatnya agak sulit digunakan langsung di mesin diesel standar. Misalnya, biodiesel bisa lebih kental pada suhu rendah, yang bisa menyebabkan masalah pada mesin. Oleh karena itu, para ilmuwan dan insinyur terus bekerja untuk mengembangkan campuran biodiesel yang lebih efisien dan kompatibel dengan mesin diesel yang ada. Mereka juga mencari cara untuk meningkatkan proses produksi agar lebih ekonomis dan berkelanjutan. Masa depan energi kita sangat bergantung pada inovasi dan penelitian yang sedang berlangsung. Dengan terus mendukung perkembangan biodiesel dan sumber energi terbarukan lainnya, kita bisa menciptakan dunia yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Salah satu alasan utama kita tidak bisa langsung menuangkan biodiesel murni ke dalam mobil kita adalah karena kekentalannya. Biodiesel memiliki kekentalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan solar biasa, yang berarti ia lebih tebal dan lebih sulit mengalir melalui sistem bahan bakar kendaraan. Ini bisa menyebabkan masalah serius pada mesin yang tidak dirancang untuk menangani bahan bakar dengan kekentalan tinggi. Biodiesel lebih kental daripada solar biasa. Kekentalan ini bisa menyebabkan tekanan yang lebih tinggi pada pompa bahan bakar dan injektor, yang dapat mengakibatkan keausan lebih cepat dan potensi kerusakan. Bayangkan seperti madu versus air. Kekentalan ini dapat menyebabkan masalah bagi mesin yang dirancang untuk solar biasa. Mesin diesel konvensional dirancang untuk bahan bakar yang lebih encer, sehingga menggunakan biodiesel murni bisa menyebabkan masalah operasional. Tantangan lainnya adalah cuaca dingin. Biodiesel kurang tahan dingin dibandingkan solar biasa. Biodiesel cenderung menggumpal pada suhu rendah yang dapat menyumbat saluran dan filter bahan bakar. Ini bisa menyebabkan kendaraan sulit dihidupkan atau bahkan mogok di tengah jalan, terutama di daerah dengan iklim dingin. Selain itu, biodiesel terkadang dapat bereaksi dengan bahan-bahan tertentu yang terdapat di mesin lama, seperti beberapa jenis selang dan segel karet. Reaksi ini bisa menyebabkan kerusakan pada komponen mesin, yang pada akhirnya bisa mengakibatkan kebocoran bahan bakar atau masalah lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa mesin yang menggunakan biodiesel kompatibel dengan bahan bakar ini. Jadi, bagaimana kita mengatasi tantangan ini? Dengan mencampur biodiesel dengan solar biasa, kita menciptakan bahan bakar yang menggabungkan keunggulan keduanya. Bahan bakar campuran ini sering disebut campuran biodiesel atau singkatnya biodiesel. Campuran yang paling umum adalah B20, yang mengandung 20% biodiesel dan 80% solar biasa. Campuran ini memberikan keseimbangan yang baik antara kinerja dan manfaat lingkungan. Ini menceritakan bahan bakar, meningkatkan kinerjanya di cuaca dingin, dan mengurangi risiko masalah kompatibilitas dengan mesin. Sekarang mari kita bahas mengapa kita perlu repot-repot menggunakan biodiesel. Pertama, biodiesel dapat diperbarui. Tidak seperti bahan bakar fosil yang membutuhkan jutaan tahun untuk terbentuk,
Biodiesel dapat diproduksi dari tanaman yang ditanam setiap tahun. Ini berarti masa depan energi yang lebih berkelanjutan dan aman. Bayangkan ladang bunga matahari atau kedelai yang luas, yang dapat dipanen setiap tahun untuk menghasilkan biodiesel. Ini adalah sumber energi yang dapat diperbarui yang tidak akan habis selama kita terus menanam tanaman ini. Selain itu, proses produksi biodiesel juga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan ekstraksi dan pemurnian bahan bakar fosil. Dengan menggabungkan biodiesel dengan solusi energi hijau lainnya, seperti turbin angin dan panel surya, kita dapat menciptakan sistem energi yang lebih berkelanjutan dan terintegrasi. Ini tidak hanya mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon secara keseluruhan. Biodiesel juga merupakan bahan bakar yang jauh lebih bersih daripada solar biasa. Kendaraan yang menggunakan biodiesel menghasilkan emisi yang lebih rendah, yang berarti udara yang lebih bersih untuk kita semua. Ini sangat penting di daerah perkotaan di mana polusi udara menjadi masalah besar. Biodiesel melepaskan lebih sedikit polutan berbahaya ke udara, membantu meningkatkan kualitas udara dan memerangi perubahan iklim. Dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, kita dapat memperlambat laju pemanasan global dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Bayangkan berjalan-jalan di taman kota yang hijau dan subur, menghirup udara segar tanpa khawatir tentang polusi. Inilah masa depan yang bisa kita capai dengan beralih ke biodiesel dan sumber energi bersih lainnya. Selain itu, penggunaan biodiesel mendukung petani lokal dan mengurangi ketergantungan kita pada minyak asing. Dengan membeli biodiesel yang diproduksi secara lokal, kita membantu perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja di komunitas kita. Ini juga berarti kita tidak perlu terlalu bergantung pada minyak asing, yang sering kali datang dengan risiko geopolitik dan fluktuasi harga. Dengan memproduksi biodiesel sendiri, kita dapat mencapai kemandirian energi yang lebih besar. Itu baik untuk ekonomi kita dan baik untuk kemandirian energi kita. Dengan beralih ke biodiesel, kita tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dan nasional kita. Mari kita bersama-sama mendukung penggunaan biodiesel untuk masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan. Bagian 5. Mencampurnya. Mencampur biodiesel dengan solar biasa adalah proses yang cukup mudah, seperti mencampur jus konsentrat dengan air. Kita mulai dengan sejumlah biodiesel dan kemudian menambahkan solar biasa dalam jumlah yang diinginkan untuk mencapai rasio campuran yang diinginkan. Tentu saja, operasi pencampuran skala besar menggunakan peralatan khusus untuk memastikan campuran yang akurat dan konsisten, tetapi prinsipnya sama. Bagian 6. Ajakan untuk bertindak. Jadi begitulah, biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang fantastis dengan potensi untuk merevolusi sektor transportasi kita. Meskipun menghadapi beberapa tantangan dalam bentuk murninya, mencampurnya dengan solar biasa memungkinkan kita memanfaatkan manfaatnya tanpa mengorbankan kinerja. Dengan mendukung penggunaan biodiesel, kita dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, meningkatkan kualitas udara. Bagian 7. Masa depan yang hijau. Masa depan transportasi bukan hanya tentang berpindah dari titik A ke titik B. Ini tentang melakukannya secara bertanggung jawab. Biodiesel menawarkan gambaran sekilas tentang masa depan di mana kendaraan kita ditenagai oleh sumber daya terbarukan, di mana udaranya lebih bersih, dan di mana kita tidak terlalu bergantung pada bahan bakar fosil. Bagian 8. Biodiesel di seluruh dunia. Penggunaan biodiesel semakin meningkat di seluruh dunia. Banyak negara telah menerapkan kebijakan dan insentif untuk mendorong produksi dan konsumsinya. Dari Brasil hingga Jerman, biodiesel digunakan sebagai sumber bahan bakar alternatif yang layak dan berkelanjutan. Bagian 9. Bergabunglah dengan revolusi biodiesel. Transisi ke masa depan energi yang lebih berkelanjutan membutuhkan upaya kolektif. Kita semua dapat berperan dengan mendukung kebijakan yang mempromosikan produksi biodiesel, memilih kendaraan yang menggunakan campuran biodiesel, dan menyebarkan kesadaran tentang manfaat bahan bakar luar biasa ini. Bersama-sama kita dapat membuat perbedaan.